Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Tawarikh 5 dan 6. Kita akan membaca 1 Tawarikh 5 ayat yang pertama. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Bagian ini kita boleh melihat ada silsilah dari turunan Ruben, lalu Gad, kemudian juga berbicara tentang suku Manase. Kalau kita melihat bagian-bagian ini, mungkin kita merasa, buat apa aku belajar silsilah? Tentu kita tidak perlu menghafal nama-nama orang yang ada di sini. Tetapi di dalam silsilah ini ada beberapa hal yang Tuhan mau ajarkan. Ada beberapa peringatan, ada beberapa hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita yang membaca silsilah ini. Kalau kita melihat misal di ayat yang pertama yang tadi sudah kita baca, bagaimana hak kesulungan diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Kenapa? Karena ada pelanggaran terhadap kesucian, ada pelanggaran terhadap apa yang Tuhan firmankan. Kita pun bisa melihat ketika ada yang tidak setia, misalnya di ayat ke-25, ketika mereka berubah setia terhadap nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Ketika mereka tidak setia, mereka pun akhirnya dibawa ke dalam pembuangan. Bagian ini menunjukkan kepada kita siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang memiliki perjanjian dengan umatnya. Dia Allah yang selalu menjaga umatnya. Bahkan kalau kita lihat di bagian ini, dia pun adalah Allah yang mau mendengarkan seruan dari umatnya dan memberikan kemenangan kepada mereka. Dia bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang selalu menghukum, tapi dia juga Tuhan yang mau mengerti. Dia Tuhan yang sangat mengasihi umatnya. Ayat ke-20, mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Dari bagian-bagian ini kita bisa melihat kisah bagaimana Tuhan mau ajarkan. Ada banyak orang yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi mereka, bagaimana Tuhan memegang perjanjian dengan umatnya. Tetapi kita pun bisa melihat bagaimana Tuhan tidak berkenan kepada pelanggaran yang manusia lakukan. Bahkan Tuhan bisa menghukum mereka. Kita bisa melihat ada kasih dan keadilan Allah di dalam bagian ini. Kasih dan keadilan yang selalu ada, yang menjadi sifat Allah karena dia adalah Tuhan yang adalah kebenaran itu. Dia yang sempurna, dia yang kudus. Sehingga kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Tetapi dia Tuhan yang tahu keadaan manusia. Dia tahu ketika manusia bergumul dengan kelemahannya, dengan keberdosaannya, tetapi mau berseru kepada Tuhan, dia pun akan mendengarkan hal itu. Tentu bagian ini diajarkan supaya kita pun boleh menjaga hidup kita dengan benar. Kita sama ada di dalam anugerah Tuhan. Mereka adalah bangsa yang ada di dalam perjanjian Allah dengan umatnya, dengan bangsa Israel. Kita pun ada di dalam anugerah Tuhan. Kita pun ada di dalam karya penebusan Kristus itu. Kita boleh menjadi anak-anak Allah dan dimerdekakan dari dosa. Dia mengasihi kita, tetapi dia tidak mau kompromi. Ketika kita berpaling dari Tuhan, ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentu di dalam perjanjiannya pun dia tidak menghukum kita saat ini. Tetapi nanti ada penghukuman yang kekal ketika Kristus datang sebagai hakim. Biarlah kita belajar sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, yang sudah dikasihi Tuhan. Kita selalu ingat keadilan Tuhan pun dinyatakan. Biarlah kita boleh menjaga hidup kita dengan benar. Kita mau berjuang di dalam ketaatan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui setiap apa yang kita lakukan. Bahkan di tengah semua tantangan yang sulit, bukan kita justru jauh dari Tuhan, tetapi kita berseru kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Kita yakin Tuhan itulah yang akan memberikan kemenangan dengan cara yang benar, dengan cara yang Tuhan mau, bukan dengan cara kita, bukan dengan kesenangan kita, bukan dengan apa yang kita anggap aman, tapi ternyata itu tidak berkenan kepada Tuhan. Semoga di dalam segala keadaan hidup kita boleh ingat
Kita adalah orang-orang yang sudah dikasih Tuhan, yang harus menjaga hidup kita benar. Hidup yang selalu menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Kami mau terus hidup benar. Kami mau terus hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus dalam segala keadaan hidup kami. Kami mau terus hanya berfokus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.